Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstalasi program simulasi yang bernama Simul IDA. Program aplikasi ini sebenarnya bisa melakukan real-time electronic circuit simulator, bisa menggunakan microcontroller dari keluarga PIC maupun keluarga AVR dari Atmel. Nah, kemudian kita bisa melakukan simulasi juga dari board Arduino. Nah, board Arduino itu seperti Arduino Uno, Arduino Nano, Mega itu menggunakan microcontroller AVR ini sebagai microcontrollernya. Nah, silakan Anda membuka web browser, bisa menggunakan Chrome maupun Firefox ke alamat simulida.com, kemudian /p/download HTML, atau Anda bisa mencari di Google simulida download. Bisa memilih dari versinya, kemudian bisa memilih juga dari operating systemnya. Perhatikan operating system yang terinstall pada komputer Anda, apakah Windows 64 atau Windows 32 bit, Linux juga bisa, atau bisa juga yang menggunakan macOS, tapi macOS baru disupport di yang lama ya, yang baru belum support ini, yang 04. Nah, di sini saya menggunakan Windows 64, maka saya akan mendownload yang Windows 64. Nah, ini tidak perlu instalasi ya, ini hanya perlu diekstrak saja, kita download saja. Oke. Kita download. Kita tunggu prosesnya selama 1 menit. Ini ternyata ada updatean 0413 SR5. Yang kemarin saya punya adalah 0312. Ya, ini proses install downloadnya sudah selesai. Kita klik 2 kali pada file tadi. Nah, kemudian kita kopikan saja. Kita letakkan di dokumen, karena biasanya folder Arduino berada di folder dokumen. Kita ekstrak. Nah, ini filenya, kita tinggal klik 2 kali. Kemudian ini filenya, di dalamnya ada bin, folder share, dan lain sebagainya. Nah, ini satu folder kita copy saja di sini. Ya. Yang kita perlukan adalah yang pertama kali pastikan aplikasi Simul IDA ini mendapatkan otoritas untuk dijalankan secara administrator. Agar dia tidak setiap kali kita meminta untuk dijalankan secara administrator, maka kita pilih properties, kemudian compatibility, kita pilih run this program as administrator. Nah, karena dia ada berkaitan membuat file dan lain sebagainya, maka kita perlu dia untuk dijalankan secara administrator agar tidak terjadi error. Nah, selanjutnya itu karena dari ini SmartDAV belum mendeteksi ini aplikasi yang baik, ini biasanya dicurigai oleh SmartDAV, maka SmartDAV untuk sementara kita matikan terlebih dahulu. Nah, agar kita tidak perlu masuk jauh ke folder dokumen, maka kita perlu membuat shortcut yang ada di desktop.
kita buat shortcut. Caranya dengan klik kanan, pilih send, kemudian pilih desktop, pilih create shortcut. Nah, muncul shortcut yang ada di dokumen. Anda perlu mendownload file-file untuk praktikum. Nah, nanti linknya saya berikan di bawah. Jadi di sini ada banyak folder-folder untuk praktikum. Masing-masing praktikum ini akan memperlihatkan dia berada di bab mana yang ada di buku modulnya. Nah, untuk praktikum metodenya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Amati adalah Anda sekalian mengamati bagaimana proses simulasinya berjalan. Kemudian setelah itu adalah Anda meniru mulai dari nol, membuat sirkuit, menulis sketch, upload, kemudian simulasi. Sudah selesai, maka yang berikutnya adalah Anda akan ditugaskan untuk memodifikasi sirkuit atau memodifikasi dari sketch itu tersendiri. Modifikasinya terserah, itu adalah kebebasan belajar Anda. Saya tidak membatasi kalian dalam belajar, maka saya memberikan kebebasan Anda seluas-luasnya untuk mampu berkreasi sesuai dengan imajinasi Anda semuanya. Nah, setelah ini sudah diekstrak, maka kita sudah membuat shortcut depan juga, kita jalankan filenya, kita tes untuk pertama kalinya. Nah, kita tes untuk pertama kalinya adalah kita contoh ambil Arduino yang sering ditemukan di pasaran adalah Arduino Uno. Nah, Arduino Uno kita coba. Setelah ini kita simpan ya, simpan. Nah, kita beri folder di sini. Nah, dia ada di sini di Simul IDE. Dekat aja, enggak apa-apa. Kemudian kita beri folder misalkan latihan. Nah, folder latihan berisi tentang project-project Anda. Setiap project itu harus dalam satu folder. Jadi satu project terisi dari 2-3 file biasanya. Yang pertama adalah file dari sirkuit, kemudian file yang kedua dari sketch-nya, kemudian yang ketiga adalah file hex-nya yang biasanya untuk diupload ke controller. Kita bikin file project 1 misalkan. Project 1. Penamaan folder itu tidak boleh menggunakan spasi. Kalau kalian menggunakan spasi, kalian bisa ganti menjadi garis bawah. Nah, misalkan project 1 seperti ini. Nama file. Untuk lebih aman lagi, nah di dalam folder project 1, ini file simunya harus menggunakan nama file project 1. Oke, save. Simpan dulu. Kemudian kalian buat sketch, Anda buat sketchnya. Kemudian bisa menggunakan contoh dari aplikasi Arduino, kita bisa ambil sketch contoh example dari Arduino. File, kemudian pilih example, basic, pilih yang blink. Nah, ini sketch contoh example yang paling dasar adalah membuat kedip di lampu LED built-in-nya dia. Nah, dari di board Arduino itu terdapat LED built-in. Nah, kita pastekan di sini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, seperti tadi, namanya file itu harus sama dengan nama folder. Nah, jadi kita simpan nama folder ini, kita harus sama, kita simpan project 1, nama sketch-nya itu dengan akhiran ino. Oke, save. Nah, selanjutnya kita upload sketch ini ke Arduino. Kita upload. Nah, untuk pertama kali kita menjalankan aplikasi ini, maka akan ada error ya, karena toolchain dari Arduino tidak terdeteksi. Foldernya harus kita setting dulu. Right click on document tab to set path. Nah, klik kanan di sini,
kemudian pilih set compiler path, kemudian kita cari instalasi dari Arduino. Bukan ini ya, ini adalah folder berisi tentang library-nya Arduino. Ini library yang kita install secara manual maupun dari library manager. Ini library tambahan. Nah, yang software Arduino itu berada di program file, kemudian x86 ada di folder Arduino sini. Kita pilih select folder. Oke. Nah, ini sudah kita pilih. Using compiler path berada di C program file x86 di folder Arduino. Kemudian setelah itu kita bisa delete ini log biar kita tahu ini log terbaru, kita delete aja, Ctrl A kemudian delete, kemudian kita upload lagi. Nah, ada keterangan firmware upload. Ya. Lamanya proses kompilasi di sini itu tergantung dengan prosesor dari komputer kita. Semakin cepat prosesornya, maka akan semakin cepat pula proses kompilasinya. Ini ada tulisan firmware upload to Atmega 328. Nah, jadi Arduino Uno itu pakai chip microcontroller dari keluarga Atmega, tipenya 328. Nah, kita jalankan apa yang terjadi dengan Arduino ini. Nah, di sini kita melihat Arduino ini berkedip di lampu LED built-in-nya. Nah, di sini ada keterangan real speed 99, itu maksudnya adalah seberapa cepat dari program simulasi ini mensimulasikan secara real time keadaan yang sesungguhnya. Biasanya kalau prosesornya bagus ini akan mendekati angka 100. Kemudian yang prosesornya agak lambat pasti akan lebih kurang dari itu. Ini ada tombol pause untuk pause simulasi, bisa kalian jalankan lagi atau untuk stop. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, aplikasi ini sering close secara sendirinya, maka secara alangkah baiknya kita bisa sering-sering untuk menyimpan sirkuitnya, kemudian juga sering-sering untuk menyimpan dari sketchnya. Nah, begitu ada perubahan. Kita ingin tahu sebenarnya lampu LED ini, ya sekarang kita nyoba untuk merubah, untuk memodifikasi dari sketch ini, kita ingin tahu dia menyala jika diberi logika high atau logika low. Nah, maka kita edit scriptnya, kita high-nya ingin 100 milisecond, kemudian di sini untuk 1 detik untuk di low. Nah, ini ada bintang, berarti dia belum di save. Boleh Anda tekan tombol save atau langsung tekan tombol upload. Nah, untuk mempersingkat sebenarnya langkahnya adalah save, kemudian compile, kemudian upload. Tapi ini yang versi terbaru, ini bisa langsung langkah save, compile itu bisa kita lewati dengan cara tekan langsung tombol upload untuk bisa kita simulasikan secara langsung. Nah, kita upload. Nah, sudah terupload, kita jalankan. Nah, ya. Ternyata lampu LED ini menyala jika diberi logika high, kemudian atau dia akan mati jika diberi logika low. Beberapa board dari Arduino yang berada di pasaran itu terbalik. Jadi LED di kaki 13 itu menyala jika diberi logika low dan akan menyala jika diberi logika low, tetapi akan mati jika diberi logika 1. Nah, baik, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Bagaimana cara menginstalasi SimulIDE ini sudah selesai. Kemudian bagaimana cara membuat sirkuit, kemudian membuat sketch, menguploadnya dan mensimulasikannya. Selamat mencoba, semangat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.